Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang memiliki alam semesta dan semua isinya. Dengan Islam kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh dikerjakan. Hadirin rahimakumullah, di pagi ini kita akan mempelajari satu ucapan, satu maqalah salah satu pembesar di kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Salah satu maqalah, kutipan, ucapan Imam Hasan Al-Basri, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata beliau? Man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa mal khalqi. Barang siapa yang tidak memiliki adab, baik ketika bersama Allah subhanahu wa ta'ala maupun ketika bersama makhluk, la ilma lahu, berarti seorang itu tidak ada ilmunya sama sekali. Ketika seorang itu tidak ada adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki adab sesama makhluk, bagaimanapun tingginya ilmu seorang, bagaimanapun banyaknya ilmu seorang, kalau tidak ada adab ketika bersama Allah maupun sesama makhluk, kata Imam Hasan Al-Basri, maka seorang itu sama sekali tidak memiliki ilmu. Maka adab itu lebih utama, lebih dikedepankan daripada ilmu. Wa man la sabra lahu, dan barang siapa yang tidak ada sifat sabar di dalam dirinya, ala tahammulil balaya, ketika diuji, ketika dicoba, ketika diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa, dia tidak memiliki sifat sabar untuk menghadapi ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La dina lahu, maka seorang itu tidak ada agama baginya. Ujian, cobaan yang ada di dunia ini pasti setiap orang itu akan menghadapinya. Pasti setiap orang itu memiliki ujian di dalam hidupnya, diberikan cobaan di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menerima ujian, tidak mau menerima cobaan, maka yang lebih baik, yang lebih afdal itu adalah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sabar di dalam menghadapi ujian, sabar di dalam menghadapi cobaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan, akan memberikan kita 900 derajat, yang mana derajat itu kelak akan kita dapatkan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kemudian melanjutkan apa yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, wa man la wara'a lahu, barang siapa yang tidak ada memiliki sifat wara' anil maharimi wa syubhat, baik dalam perkara yang haram maupun perkara yang subhat, tidak menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, apakah itu halal atau haram, apakah itu syubhat atau halal, kita tidak ada sifat untuk menjaga diri dari perkara-perkara subhat itu, la zulfalahu, ay maksudnya la martabata lahu indallah wa la qurbata lahu minallahi ta'ala. Orang-orang yang tidak memiliki, yang tidak bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara subhat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka seorang itu tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia berijtihad di dalam ibadahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, membaca Al-Quran, berjus-jus, tapi tidak ada di dalam dirinya untuk menjaga dari perkara-perkara syubhat, maka seorang itu sama sekali tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah nasihat Imam Hasan Al-Basri, yaitu seorang yang tidak memiliki adab maka tidak ada ilmu pada dasarnya. Orang yang tidak memiliki sifat sabar ketika diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada agama baginya. Dan orang-orang yang tidak ada sifat warok baginya, maka pada dasarnya tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kedepankan adab, kita dahulukan adab, kita utamakan adab sebelum ilmu. Dan mari kita bersabar. Selama kita hidup di dunia, ujian dan cobaan itu pasti ada, tanpa keraguan, pasti ada di setiap orang. Maka bersabarlah di dalam menerima ujian dan cobaan. Dan yang terakhir, mari kita jaga diri kita dari perkara-perkara subhat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini kita bisa amalkan, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan,